Tiba-tiba dari kejauhan terlihat sosok perempuan berpakaian putih berjalan pelan di jalur pendakian. Oke teman-teman, balik lagi bersama aku Arman Cahyadi di Malam Horor. Oke, pada malam horor kali ini kita akan bercerita tentang kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di pendakian. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Malam Horor. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Malam itu, udara di kaki Gunung Arjuno terasa lebih dingin dari biasanya. Nah, 5 orang pendaki, kita sebut saja Raka, Dimas, Rian, Tio, dan Nanda. Nah, mulai perjalanan tanpa menyadari salah satu dari mereka tidak akan pernah turun lagi. Nah, awal pendakian dari jam 1 sampai 3. Mereka mendaki lewat jalur tretes, jalur yang dikenal paling panjang tapi aman. Nah, di pos 2 mereka bertemu dengan seorang kakek penjaga warung kecil. Kakek itu menatap mereka lama, lalu berkata pelan, "Kalau dengar orang manggil nama kalian waktu malam jangan dijawab ya," kata dari kakek itu. Nah, mereka pun tertawa kecil, menganggapnya bahwa itu cuma mitos gunung. Tapi kata-kata itu menancap di kepala Raka. Pada malam pertama mereka bermalam di pos 3. Sekitar pukul 1 pagi Dimas terbangun karena mendengar langkah kaki dari luar tenda. Lalu si Dimas ini memanggil si Rian. "Lu kencing ya?" dia bilang sambil bertanya ke Rian. Tak ada jawaban, tapi suara langkah itu semakin dekat. Nah, pada saat Dimas mengintip lewat resleting tenda, ia melihat bayangan seorang berdiri tegak menghadap ke tenda mereka, diam tapi tak bergerak sedikit pun. Nah, saat di senter bayangan itu hilang seketika. Nah, jadi mereka akan menuju puncak pada pukul 3 sampai jam 6 lah. Esok paginya suasana terasa aneh. Nanda mengeluh kepalanya pusing, sementara Rian bilang semalam dia dengar suara orang memanggil namanya dari arah jurang. "Rian, sini dulu, bantu aku turun." Suara itu lembut seperti suara perempuan. Mereka semua mulai merasa tidak nyaman, tapi tetap melanjutkan perjalanan. Nah, saat sore tiba dan kabut turun, mereka kehilangan arah. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat sosok perempuan berpakaian putih berjalan pelan di jalur pendakian. Mungkin pendaki lain, kata si Tio. Tapi anehnya jejak kakinya tidak meninggalkan bekas di tanah yang basah. Kalau memang itu manusia biasa, pasti ada jejak kaki di tanah itu. Nah, ketika malam kedua jam 6 sampai pukul 8 gitu, malam itu Nanda hilang. Tenda terbuka, barang-barangnya tertinggal, dan di luar hanya ada jejak kaki yang mengarah ke tebing. Mereka mencari sampai pagi, memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Hingga akhirnya Raka menemukan sesuatu di pinggir jurang, yaitu sepatu Nanda dengan satu kaos kakinya yang masih menempel di dalam, dan kaos kaki itu basah oleh darah. Nah, pada saat itu semua tiba-tiba panik. Terdengar juga suara dari balik kabut. "Raka, aku di sini," katanya. Itu adalah suara Nanda. Mereka semua menoleh, dan di antara kabut tipis tampak Nanda berdiri. Wajahnya sangat pucat, mata hitam legam, tersenyum lebar. Nah, tapi tubuhnya dari pinggang ke bawah tidak ada. Akhir cerita jam 8 sampai 10 mereka lari menuruni jalur pendakian tanpa menoleh lagi. Tapi Dimas terpeleset, jatuh ke jurang dan lenyap dalam kabut. 3 hari kemudian tim SAR menemukan Raka berdiri di pos 2, gemeteran dan tidak bisa berbicara. Akhirnya Raka pun dilarikan ke rumah sakit. Setelah siluman di rumah sakit, Raka hanya mengucapkan satu kalimat, "Dia masih di atas, tapi bukan Nanda lagi." Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Gunung bukan tempat untuk menantang. Di setiap jalur yang kita lewati, selalu ada yang tak terlihat ikut berjalan, menunggu seseorang untuk diajak pulang.